semua, selamat datang di Fortune Star 2222 sama gue Lucky. Ngitung dulu 1, 2, 3. Ada 3. 222 sama gue Lucky yang akan siap bacain energi hari ini. Sekali lagi makasih semua untuk waktunya yang udah menyempatkan waktunya untuk nonton. Ya semoga apa yang gue bisa berikan itu bermanfaat untuk waktu kalian. Oke. Langsung aja. Di sini udah ada Oracle Cards dari Literary Witches Oracle Card sama Wisdom of the Oracle. Kali ini ada yang baru. Ada satu doang sih yang baru. Nggak baru-baru amat juga sih, udah pernah keluar. Kita dapat Wildflower. Simbol wildflower itu ya adalah bisa dikatakan misteri atau sesuatu yang selalu surprise. Kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu ini bakalan tumbuh apa, nggak tahu kita. Dan yang pasti mereka tumbuh. Mereka pasti tumbuh gitu. Tiba-tiba tumbuhnya kuning ya kan, tiba-tiba ungu. Yang suka naik gunung pasti tahu itu banyak wildflowers ya. Dan seperti juga halnya resurrection, transformasi ya, death gitu. And beginning. Dia pasti numbuh lagi gitu. Pasti numbuh lagi, entah di mana, entah kapan, entah seperti apa. Wild gitu kan. Dan misteri, beyond our knowing, melebihi dari apa yang kita tahu. Jadi dia nggak punya pattern ya. Asal. Dan disitulah kerennya gitu, dan bisa juga dibilang intelligent ya. Intelligent karena memang alam itu pintar. Dia sesuatu itu ada karena lingkungannya. Seperti nggak semua tanaman itu bisa tumbuh di tanah apa aja. Enggak kan ya. Banyak kok tanaman di sini yang nggak bisa tumbuh di luar negeri, banyak ya. Nah, dan tanah di Papua sama tanah di Jawa mungkin beda, tanah di Flores sama tanah di Bali beda lagi gitu kan. Jadi tergantung dari sikon, cuaca, iklim dan segala macamnya, banyak airnya, banyak banget dah. Nah, dia bentuk suatu dan belum lagi anginnya, belum lagi ini, banyak banget aspek yang di luar kemampuan kita untuk menganalisis, apalagi kalau nggak fokus ya. Itu bisa menciptakan hal-hal yang di luar dugaan. Makanya intelligence. Alam itu, jadi kita manusia, alam itu pintarnya gokil. Itu dia hukum sebab dan akibat itu probabilitas yang sangat variatif, yang kadang di luar kemampuan kita untuk bisa menganalisa, dan gak semua. Dan sains saja belum bisa menerangkan, menganalisa, memberikan deskripsi atau meaning, arti terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Belum. Apalagi yang supranatural, yang tidak terlihat, masih banyak ya. Jadi intelijen ya. Dengan jadi waktu gue bilang ketidakpastian itu pasti ya. Tapi bukan berarti pasti itu tidak kepastian. Enggak, pasti. Kalau ketidakpastian itu pasti ya. Jadi ini juga bisa dibilang faith itu kan percaya ya, yakin. Sama kalau kalian beragama gitu, kalau kita beragama ya,
kita yakini, ya kan? Yakini sesuatu yang memang kita tidak tahu. Jadi kita nyaman dengan ketidaktahuan. Faith. Ini pas banget dengan kemarin gue pasang, jangan mengajarkan orang buta kalau sebelum pernah praktek hidup tanpa melihat. Itu metafora ya, metafora banyak artinya, bisa diartikan dengan berbagai cara. Jadi keyakinan kita itu sampai mana terhadap diri kita sendiri yang paling utama ya. Karena apapun, kalian mau mencari Tuhan kemanapun, itu tidak akan ketemu kecuali ke dalam diri kalian sendiri ya. Jadi percaya, yakin pada diri kita sendiri itu adalah segalanya. Kenapa semua rata-rata kebanyakan agama, gue nggak tahu deh, kebanyakan agama itu disebutkan hati ya. Kalau di Buddha, kalau di Hindu pasti ada, kalau di Buddha begini gitu kan. Kalau di banyak lah. Maksudnya kalau Yesus tuh selalu begini gitu kan, ada gambar hatinya selalu digedein gitu kan. Terus gue nggak tahu deh kalau Islam ya, yang jelas hati nurani itu hati nurani ya. Disitulah dia berada, ada di dalam hati kita. Jadi di saat kita percaya, yakini hati kita itu, tanpa harus kita tahu, tanpa harus kita mengerti, kadang keyakinan itu yang justru malah membimbing kita sendiri gitu. Dan otak kita yang ingin selalu menguasai, mengontrol, memberi alasan, menganalisa segala sesuatunya ya, itu karena kita tidak percaya atau tidak yakin dengan apapun yang kita rasa. Namanya insecure. Dan siapa bilang wildflower itu jelek? Beautiful man, beautiful, cantik. Rose itu banyak banget loh yang banyak macam, sampai dahlia, lily itu juga termasuk wildflower ya. Yang bisa tumbuh di mana saja dan kapan saja dan bisa berserakan, nggak dikumpulin gitu, nggak. Kecuali kalau emang kitanya manusianya yang suka ngumpulin gitu kan, ngumpulin jadiin satu, kan jadi kerennya lebih banyak gitu, ada kumpulannya gitu. Kita yang suka mengkelas-kelaskan, memberi label menjadi satu kelompok ini sama nih, disamain. Kenapa? Diversity. Itu juga diversity ya. White flowers itu artinya diversity, di mana perbedaan itu sebenarnya menjadi lebih indah. Nggak hanya dikelas-kelaskan, dikelompok-kelompokkan, itu menjadi lebih berguna gitu. Kenapa harus begitu gitu? Nggak ada yang ngarusin juga. Alam pun tidak akan tidak. Kitanya aja selalu suka mengontrol, manusianya yang suka mengontrol. Ini loh harusnya begini, ya, harusnya begini. Alam ini, siapa yang ngarusin? Gitu. Siapa yang ngarusin? Gue nggak pernah bilang harus. Kalau emang nggak cocok, nggak usah dipaksain. Cuman kan akal kita nih suka ngerasa lebih hebat, ya, lebih hebat dari segala-galanya. Makanya manusia adalah makhluk paling buas di seantero bumi. Paling bahaya itu manusia. Bukan singa, bukan ini, manusia paling jahat dengan akalnya yang bisa ngatur dan ingin menguasai, memiliki dan menguasai semua sesuai maunya. Waduh, sedap. Anyway, terus kita dapat the future. Ini pernah nih kita bahas nih, ya kan.
mengetahui pattern gitu. Ini baru kita butuh akal ya. Mengetahui pattern, membaca pattern, corak dari sebuah kebiasaan, apalagi kebiasaan kita sendiri ya. Semestinya kita juga bisa melihat kurang lebih, kalau gue terusan begini, setahun lagi gue bakalan jadi apa, kayak gitu ya. Nah sekarang, apa benar itu yang gue mau? Dengan terus seperti ini, dengan pattern yang seperti ini, apa yang memang beneran itu yang gue mau? Atau kita hidup cuma sekedar hidup, membunuh waktu? Atau kenapa gak sekalian aja bunuh diri? Gak boleh kali ya gitu. Ya Allah, bukan gitu juga maksudnya. Killing time gitu, wasting my time. Ada banyak tuh kan jadi slogan gitu. I just killing my time, I just wasting my time, itu buat gue sumbang. Kenapa? Artinya hidup lo belum punya arti gitu. Belum punya arti. Kita masih belum bisa melihat atau menyadari arti dari hidup kita sendiri sebelum di saat kita tidak tahu ke arah mana kita akan melangkah gitu. Kemana nih kita mau jadi apa? Mau berguna, mau menjadi yang berguna. Oke, berguna seperti apa? Yang pertama untuk diri gue sendiri dulu apa gitu kan. Yang bikin gue ngerasa puas itu apa? Ya kan? Puas itu apa? Setiap orang beda. Yang bikin kita puas itu apa? Mobil 10, rumah gedong, apa? Semua anak kesejahteraan, semua anak-anak sekolah, semua anak-anaknya jadi orang. Kepuasan itu berbeda-beda, ya kan? Nggak ada tolak ukur, nggak ada standar untuk itu. Dan kita ini buat gue ya, ini personal. Buat gue kita itu makhluk kosmik, ya, cosmic being. Kalau gue pernah nulis itu, kita tuh cosmic being yang mana tidak ada instruksi untuk menjalani hidup kita. Bebas sebebas-bebasnya umat untuk menghadapi hidup kita sendiri. Nggak ada instruksinya. Kalaupun ada, itu semua juga pilihan, mau dibaca, mau ngikutin atau enggak, itu balik lagi ke kita, terserah. Wildflowers, terserah. Dan bagaimana kita bisa mengartikan diri kita sendiri, itu memang pakai proses yang panjang. Kalau kita hanya ngikutin instruksi, artinya kita ngikutin jejak orang lain ya. Keunikan kita sebagai individu di mana? Di saat kita ngikutin selalu orang lain, petunjuk orang lain. Rasanya jadi diri kita sendiri itu di mana? The future, masa depan yang seperti apa? The Paul, creatures Paul. Ini sering juga keluar. Ini keunikan kita ya, sebagai makhluk kreatif ya. Kita manusia punya akal, jadi kita adalah makhluk kreatif. Sebentar ya, sorry. Jadi ini tentang kreativitas kita yang sangat unik ya. Istilahnya signature kita, tanda tangan kita. Yang akan membekas, yang akan kita tinggalkan, membekas dan tinggalkan di dunia ini sampai kita tidak ada, kan gitu. Jadi gue sih ngeliatnya gini, kan manusia sebagai makhluk berakal, makhluk kreatif. Gue ngeliat faedahnya adalah gitu,
bagaimana kita mengakali apapun situasi yang kita hadapi. Bukan menguasai, tapi mengakali. Makanya kita bisa kreatif kan gitu loh. Cari cara tanpa harus mengontrol, menguasai, seakan-akan saya lebih superior gitu kan. Dibanding mereka, ya kan? Kompetisi, persaingan atau apapun itu yang ingin menguasai itu hanyalah cermin proyeksi dari insecurity, rasa ketidaknyamanan, rasa ketidakmampuan. Padahal kita bisa bertanya, ya, bekerja sama atau kreatif lah gitu kan, tanpa harus memiliki, tanpa harus merasa lebih, ya. Tapi juga karena dengan kreativitas kita itu secara berpikir kita kan berbeda-beda, persepsi kita berbeda-beda gitu. Itu yang nanti akan membentuk siapa jati diri kita sendiri. Tanda goresan dari kita tuh pasti jelas. Itu yang dimaksud dengan the future, seperti apa, dan misteri. Kita suka kadang-kadang bikin plan sampai 5 tahun ke depan, kalau di bisnis plan kan gitu ya, 5 tahun ke depan. Terus yakin lo bakalan seperti itu? Karena memang pada kenyataannya kita tidak punya kuasa. Akuin aja dulu, terima aja dulu gitu kan. Masih ada kuasa yang jauh lebih besar daripada kita gitu. Jangan sok menguasai gitu kan. Under the deck, volcano. Ada yang meledak lagi, ada yang bakalan meledak lagi, entah siapa, entah apa, entah kapan. Hari ini mungkin. Jadi ada alam bawah sadar kita ingin meledak. Energinya adalah itu. Ketidakpastian itu pasti, artinya ketidakteraturan itu pasti. Di saat kita memaksakan diri untuk segala sesuatunya menjadi teratur, sadarilah kalau kita sedang menciptakan ketidakteraturan. Itu pasti. Itu pasti. Karena kita memaksakan. Kalau kemarin gue bilang revolusi itu, maksudnya di saat pecahnya dari dalam ada sesuatu yang ada kehidupan. Tapi kalau ada tekanan dari luar, hanya akan ada kehancuran. Volcano, pecahnya dari dalam bukan? Dari dalam. Dia memberi kehidupan ke sekitar bukan? Tanahnya jadi subur enggak? Dia membersihkan semua yang ada di atasnya enggak? Kehancuran, betul. Memang mungkin apa yang dibangun di sekitarnya itu sudah selayaknya hancur untuk memberikan kehidupan yang baru. Sistem tata kota, sistem tata desa yang lebih baik. Faith, nggak tahu, nyaman dengan ketidaktahuan dan tetap terus jalan. Artinya gini, lakukan yang terbaik tanpa harus melihat iming-iming, tanpa harus menunggu dapat garansi jaminan kalau kita bakalan mendapatkan reward.
just do all the best we can. Reward itu datang dengan sendirinya tanpa harus kita ngukur. Alhamdulillah kalau benar-benar datang kan kita jadinya surprise gitu, by surprise, wild ya, by surprise. Dan itu benar-benar kita bisa rasakan anugerahnya gitu, karena surprise gitu. Dari Wisdom of the Oracle kita dapat clean it up, kebalik. Keren ya, clean it up, kebalik. Biasanya kita yang terlalu imajinasi kita yang harus kita bersihkan. Kali ini kita dapat kebalik. Artinya di saat kebalik, apakah kita ingin merasa dibutuhkan untuk bisa ngerasa berarti, untuk bisa merasa diterima, untuk bisa merasa berguna? Kita kita berusaha untuk kita ingin dapat pengakuan. Pengorbanan yang seperti apa yang harus kita lakukan cuma untuk mendapat pengakuan, dengan apapun yang kita lakukan itu karena orang lain, untuk orang lain, karena kita ingin dapat pengakuan. Kita nggak butuh pengakuan itu, karena pengakuan yang paling mendasar adalah dari diri kita sendiri. Karena kita adalah kita itu terbentuk dari cinta, ya, kita lahir oleh cinta. Kalau kita kemudian takut artinya kita tidak dihargai, takut kita tidak diterima, takut kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, takut ini, takut itu, takut ini, semua ketakutan itu kita pelajarin. Anak kecil nggak kenal takut, dia nggak tahu, dia jatuh baru wah gitu. Mana tahu dia mau jatuh? Dia bisa jalan? Enggak. Dia mau belajar jalan? Mau. Dia pernah ngerasain sakitnya jatuh di saat dia nggak bisa jalan, mencoba belajar jalan? Tapi tahu dia lakukan? Tetap aja gitu kan jalan, tetap aja dia mencoba ya. Bukan untuk mendapatkan pengakuan kalau nih lo gue udah bisa jalan. Ya emang hasratnya aja gitu, pengen jalan, pengen berdiri, pengen ngeliat orang-orang pada jalan, kan dia juga pengen jalan ya. Tanpa harus gini, ntar gue disangkain ini lagi kalau gue belum jalan. Mikir gitu gak sih anak kecil? Enggak kan. Dan ini di bawahnya wildflowers. Siapa yang yakinin anak itu akan menjadi rusak kalau nggak diarahkan? Wildflowers, dia tumbuh begitu saja tanpa diarahkan, secara natural dia menjadi indah dengan misterinya. Tapi kan ketakutan manusianya, kekhawatiran manusianya yang membentuk ini, harus diarahkan, harus dikontrol, harus begini, harus gitu, harus gini. Kalau enggak terjadi gini. Balik lagi, kebebasan itu hak asasi manusia. Di saat kita mengerti, paham dengan apa arti kata kebebasan dalam memilih dan menjadi dirinya sendiri tanpa harus diarahkan, dia jauh lebih indah, karena dia akan membentuk jati dirinya sendiri. Gak harus ngopi orang tuanya, gak harus ngopi orang tuanya. Boleh gak dia jadi orang lain, bukan jadi tunasnya Lucky Junior gitu? Gak harus kali. Ya kan?
dia mau jadi kalau nggak, awas lo ya kalau besar nggak jadi cenayang anjir. Bahasa Lucky ya. Maaf ya. Pardon my language. Terus kita dapat ini, artinya gini loh, ini maksudnya kita nggak harus merasa dibutuhkan untuk bisa diterima atau dicintai ya. Buang itu jauh-jauh kalau kita harus berbuat sesuatu untuk bisa diterima untuk orang itu, untuk orang lain. Nggak perlu juga kita bersihin kotoran orang lain yang memang bukan tanggung jawab kita. Itu namanya manjain. Setiap orang punya porsinya masing-masing. Nggak usah terlalu mikirin orang lain. Fokus pada diri sendiri. Kotorannya dia, biar dia yang bersihin. Karena dia punya tanggung jawabnya sendiri untuk kelakuannya sendiri. Biarkan mereka bertanggung jawab dan belajar memilih dalam bertindak dan terima tanggung jawab atas konsekuensinya. Itu pakai proses memang. Kesadaran itu paling mahal. Kalau terus dimanjain, kita akan selalu tergantung, codependency, dan itu akan membuat society yang sick. Kita dapat between word, masa transisi. Ini juga going into the wild because we don't know what we have in front of us. Kita nggak tahu apa yang akan ada di depan kita. Kita belum pernah. Kalau udah pernah namanya masa lalu. Iya kan? Jadi yang namanya masa depan kita nggak tahu kan. Jadi faith itu penting banget, apalagi terhadap diri sendiri. Kemampuan kita untuk mempunyai akal ya, kreatif dengan apapun energi, situasi, kondisi yang ada, adaptive ya, dengan segala perubahan yang sangat misterius itu by surprise ya. Kita mengasah keunikan diri kita sendiri. Jangan terlalu berasumsi untuk yang kita tidak tahu. And new life. Tara. Ingat waktu gue pertama kali pindah ke Itali, ya kan? Asli, gue completely blind. Gue gak kenal siapapun. Gak kenal siapapun, dan mereka juga gak kenal gue. Mereka gak tahu gue, mereka gak tahu background gue, mereka gak tahu status gue, mereka gak tahu background asli. Nama gue aja mereka gak tahu kan. Gue dari mana aja mereka gak tahu. Dan itu betapa lingkungan kita, sekitar kita itu sangat berpengaruh. Kenapa? Ya, gue yang meninggalkan Indonesia dengan keadaan suram. Begitu di sana, ya, mereka semua menerima gue dengan apa adanya gue tanpa melihat background gue. Itu kayak gue dimanusiakan. Dan gue menjadi yang dari suram menjadi gini, solar. Sangat happy. Orang langsung lihat gue selalu kemana-mana senyum, yang benar-benar selalu berisik rame gitu. Padahal di sini gue selalu jadi itu jangkis. Gue nggak pernah sekolah, nggak pernah naik. Gue suka ngerokok, cewek murahan, dibilang anak jalanan, dibilangin wah suram, sesuram-suramnya umat, sesampah-sampahnya umat tuh gue. Waktu sebelum ke Itali. Begitu sampai Itali, gue lahir jadi orang baru yang tak dikenal, dan gue punya kesempatan untuk
membangun diri gue sendiri dari nol, senol-nolnya, sebuta-butanya gue. Dan situ gue ngeliat bagaimana gue diterima dan diperlakukan sebagai manusia. Dan itu sangat-sangat gak ada yang ngejudge gue, gak ada yang nilai gue. Gue diterima sebagaimana gue apa adanya, yang mereka juga gak kenal gue sama sekali. Mereka mau nanya orang tua gue juga mereka gak akan tahu. Dan itulah yang namanya lingkungan kita sangat penting, membangun kita atau menjatuhkan kita, dimana kita harus memilih lingkungan kita, itu penting. Jadi new life, gue punya harapan buat kalian untuk bisa lebih sadar, ya, lebih menyadari di mana kalian berada, berdiri, sekitar kalian siapa saja, dan bagaimana kalian ingin melangkah dengan kesadaran penuh. Subconscious mind, ya, go with the flow to the sea. Go with the flow, ikutin arus aja. Toh kita berakal, kita kreatif, dan kita harus punya faith. Oke, dah. Tarot. Udah lama nggak pakai ini. Kayak ini ya. Energi hari ini. Incoming wave. Challenge and best thing to do for the highest good of all. Ya, kebalik. Saya belajar. Incoming wave, energi ya yang masuk adalah ketidakseimbangan antara memberi dan menerima. Ini energi Libra, ya. Karena kita masih di season Libra, by the way. Ada ketidakharmonisan dalam memberi dan menerima. Dan ini juga bisa kalau buat gue juga bisa dibilang ini karma, ya, yang kadang kita harus bayar untuk menyimbangkan itu, ya. Entah itu fokus kita, entah itu waktu kita, entah itu energi kita, entah itu skill kita, keterampilan kita, pengetahuan kita yang tidak seimbang terhadap apapun yang ada di sekitar kita, yang ada, ya, yang masuk. Ada energinya tidak seimbang, itu aja. Challenge-nya adalah Knight of Wands, energi Sagittarius. Ini tentang freedom, kebebasan, tentang explorer, tentang mandiri, independent, with passions, ya. Penjelajah, dia kan explorer, dia ingin menjelajah. Dan itu juga tentang higher education, menjelajah untuk mengetahui dan menambah wawasan juga. Energi Sagittarius, kalau kita sekarang ada di Libra, Sagittarius ada di komunikasi, tentang komunikasi dan bagaimana kita berperspektif, cara berpikir kita, ya, dan
ini juga tentang mungkin lebih ke income ya, income, pekerjaan, value kita sendiri, prinsip-prinsip kita, apa yang kita nilai, yang kita anggap itu bernilai ya, itu apa, dan kita ingin punya kebebasan dalam berpersepsi tentang pekerjaan kita ya, tentang apa yang kita value, dan kita ingin menjelajah, kita ingin mengeksplor lebih dalam lagi, lebih luas lagi tentang apa yang bisa kita kerjakan, tentang apa yang bisa kita hasilkan. Nah, itu challenge-nya. Karena sekarang kan Merkuri juga lagi ada di Scorpio. The best thing to do for the highest good of all, yang terbaik untuk kita lakukan untuk semua, yang terbaik untuk semua. Kita dapat Queen of Swords, energinya Libra lagi. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri? Apakah kita cukup berani untuk mengatakan yang sebenarnya, untuk mengungkapkan sebenar-benarnya, dan ngekat semua yang memang sudah tidak sesuai lagi dengan siapa kita saat ini. Setiap orang punya prosesnya masing-masing, setiap orang punya fasenya masing-masing, jadi berbeda ya. Apakah kita berani mengungkapkan siapa diri kita dan ngekat apapun yang memang tidak sesuai dengan diri kita, jati diri kita sendiri. Dan di mana Libra itu tentang segala hal yang harmonis, dan juga tentang relationship kita. Relationship kita itu artinya dengan siapapun juga ya, termasuk dengan sesama, piaraan, alam ya, semua makhluk hidup. Bagaimana kita relationshipnya, harmonis nggak? Ya. Apakah kita sudah cukup memberi kepada nature, kepada alam? Ada nggak keseimbangan itu? Berapa banyak yang alam berikan kepada kita? Sudah cukupkah kita memberi kembali, membayarnya lagi ke alam itu sendiri? Contoh aja, nggak tahu kenapa gue ngomong gitu. Subconscious mind, alam bawah sadar kita dapat Knight of Pentacles. Knight of Pentacles energinya Virgo. Ending, closure, karma, healing. Dan Venus ada di Virgo. Ya, mungkin ada relationship ya, yang tidak harmonis. Ya, yang memang harus selesai, harus dikelarkan, karena itu adalah karmanya. Tadi gue bilang ini karma. Dan dibaliknya ada Ten of Wands. Ten of Wands adalah kita siap untuk melepaskan apapun yang menjadi limit kita sendiri. Yang pasang limit itu kita sendiri loh. Waktu kita kecil yang kasih limit itu adalah orang tua kita. Setelah kita besar, kita sendiri yang pasang itu limit. Yang membatasi itu adalah cara berpikir kita sendiri, bukan langit yang membatasi kita. Elon Musk saja sudah sampai planet lain ya kan. The Magician, Scorpio, Virgo, Gemini. Komunikasi dan cara berpikir, pengetahuan dalam adalah kemampuan kita, wawasan, pengetahuan ya, cara berpikir, dan kebebasan kita dalam itu
itu semua tools ya, dan waktu yang kita punya itu semua adalah tools, semua alat yang kita bisa gunakan untuk merealisasikan apapun yang memang kita inginkan. The Magician. Four of Pentacles. Kita menarik diri karena kita mungkin masih insecure. Kita belum cukup faith kalau semuanya akan baik-baik saja. Kita masih merasa insecure. Kita masih merasa, wow, kurang duitnya, kurang waktunya, kurang itunya, kurang ininya. Jadi kita menarik diri, bukannya bertindak, berbuat untuk apapun yang memang kita ingin lakukan, ingin kita capai, ingin kita realisasikan, kita malah tarik diri. Karena takut, apapun segala ketakutannya adalah limitasi yang kita sendiri bentuk. Energinya Capricorn itu adalah di home, family, and foundation. Pengetahuan kita dan wawasan kita yang mungkin terbatas, ya, dan cara berpikir kita yang terbatas, yang membatasi segala tindakan kita sendiri, yang menghalang-halangi pertumbuhan kita. Dan ikatan-ikatan itulah yang melimitasi cara berpikir kita. Kebiasaan-kebiasaan sebuah budaya itu, sebuah peradaban itu, ya, terbentuknya juga berdasarkan kebiasaan. Dan semua kebiasaan itu bentuknya dari mana? Dari alam. Ya, ya. Bagaimana mengenal sebuah daerah? Pertama yang bisa dikenal adalah di daerah itu ada alamnya, ada apa. Dan dari situ bisa terlihat orang setempat, orang daerah itu makannya apa. Apa yang mereka buat dengan alamnya. Yang kemudian baik itu menjadi budaya dan adat setempat. Semua dari alam. Dan cara berpikir yang sangat kuat karena kebiasaan tadi, ya, mereka merasa cara mereka adalah yang terbaik. Padahal bukan mereka satu-satunya yang punya jati. Contoh, dari Thailand datang, kita juga punya jati, tapi kita buatnya begini, Yang di sini tergantung dari mindset, persepsi dari mereka ini cukup terbuka nggak untuk bisa mengelaborasi dengan akalnya menjadi suatu kreativitas yang lebih anggun atau malah perang. Itu contoh aja. Kita juga dapat Queen of Cups. Semua di rasa dan emosi. Anyway, udah gitu aja untuk energi hari ini. Udah kelamaan juga. Sampai ketemu besok. Dah.